Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi atamani akmalani an-nurani ala ashrafi khalqillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan narju biha najata yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atana al-yaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan Allah tak bosan-bosan memberikan kepada kita dengan nikmat yang luar biasa, yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Maka sebagai muslim, kita juga seharusnya jangan pernah bosan mewiridkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada kita, baik dalam beribadah kepadanya maupun dalam melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kesempatan yang berbahagia ini, kita coba bersama-sama kembali melihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Maka sesuai yang diamanahkan oleh pengurus, maka tajuk kita ataupun tema kita hari ini berkaitan dengan adab-adab akhlak orang-orang penggemar Al-Quranul Karim. Adab-adab pembaca Al-Quranul Karim, adab-adab para penghafal Al-Quranul Karim, yang mana kita lihat hari ini, kalau seandainya kegelisahan baik itu para guru, para orang tua, dan melihat generasi kita pada hari ini, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mereka menghafal Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, bahkan mengetahui makna-makna Al-Quranul Karim, akan tetapi jauh daripada akhlak Al-Quranul Karim tersebut. Penghafal Quran tapi pacaran. Penghafal Al-Quranul Karim masih senang mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, masih senang melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibimbing oleh orang tuanya, diantarkan oleh orang tuanya, bahkan dididik di rumahnya dengan Al-Quranul Karim. Lihatlah kegelisahan kita pada hari ini, hadirin sekalian. Betapa mirisnya banyaknya orang-orang yang diberikan kepadanya kemudahan mempelajari Al-Quranul Karim, akan tetapi jauh daripada nilai-nilai Al-Quranul Karim. Ada sebuah syekh di Mesir sana, ketika membuat bimbingan kepada seorang mahasiswa, dia membuat judul Al-Hidayat, Hidayatul Quran, Hidayah Al-Quran. Kemudian syekh mengatakan, apa yang engkau ingin bahas tentang hidayah Al-Quranul Karim? Bukankah Al-Quran itu hidayah? Bukankah Al-Quranul Karim itu memberikan hidayah irsyad kepada orang-orang yang membacanya? Apa yang engkau ingin gali dari judul tersebut? Singkat cerita, bahwasanya fenomena yang dia lihat, yang dia rasakan di negerinya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Banyaknya orang mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji sunnah-sunnah Nabi SAW, akan tetapi jauh daripada akhlak dan adab dari Al-Quranul Karim. Maka fenomena ini juga diberikan analisis kepada seorang yang pakar, yang mufakkirin, al-mufakkirin, yang masyhur di negeri jiran Malaysia, Prof. Nakib Al-Attas, melihat fenomena bagaimana kemunduran agama Islam, yang mana beliau juga terpengaruh oleh pemikiran Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Namun
kita melihat ya, hujjah daripada dia ya, bukan diambil seluruhnya, akan tetapi kita melihat analisisnya juga demikian ya, bahwasanya kemunduran umat Islam disebabkan oleh loss of adab, hilangnya adab. Hilangnya adab. Maka ada yang mengatakan ya, menerjemahkan pemikiran beliau dengan bahwasanya kehilangan adab tersebut dimula daripada ya, rusaknya pemahaman terhadap ilmu, kemudian sampai kepada adab. Lahirnya pemimpin yang tidak bisa diamanahi dengan apapun bidangnya, pemimpin yang tidak bisa diberikan amanah, tidak ahlinya, ilmu tidak mumpuni. Lahirlah generasi pemimpin yang tidak bisa diberikan amanah, kemudian hilanglah adab. Apapun dikasih amanah kepadanya, hancur perbuatan tersebut. Amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. Lingkaran ini terus berputar. Maka disebutkan dengan dia adalah virus of circle, ya, lingkaran yang kosong. Kalau seandainya diterjemahkan, saya melihat banyaknya para peneliti dia menerjemahkan dengan lingkaran setan. Tetapi kalau kita lihat yang dimaksud oleh beliau, kalau kita lihat terjemahan, karena beliau biasanya menulis dengan bahasa Inggris, kemudian kita telaah di dalam kamus Al-Mukhtar kalangan daripada Ahmad Al-Umar, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan lingkaran tersebut adalah al-halaqatul mufrighah, lingkaran yang kosong, yang ketika dia berputar tidak memberikan manfaat yang berarti. Ya, dimulai dari kesalahan dalam memahami ilmu, kesalahan dalam ya melahirkan generasi yang tidak amanah, hilangnya adab, ini selalu berputar. Halaqatul mufrighah, halaqah yang kosong. Kalau kita cermati ya, lingkaran-lingkaran halaqah yang berada di masjid kita, halaqah ilmu atau Al-Quranul Karim yang berada di madrasah-madrasah kita, bahkan halaqah ilmu berada di sudut rumah kita yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi Islam Al-Quranul Karim. Apakah generasi kita ini akan selalu dilingkari dengan halaqah kekosongan yang tidak menumbuhkan keimanan di dalamnya, membaca Al-Quran tetapi tidak tahu maknanya. Anak-anak kita dipaksa kadang-kala menghafal Al-Quranul Karim, mengejar target sekolahnya, mengejar target keinginan orang tuanya, mengejar target keinginan gurunya, akan tetapi kosong dan hampa yang ada di dalam dada. Ini keresahan kita yang kita lihat pada hari ini, bahwasanya apakah takhirul fahm, mengakhirkan pemahaman di dalam menghafal Al-Quran termasuk perkara yang baru atau yang dibolehkan? Kalau kita telah ulama-ulama yang lahir generasi setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in, kita lihat membaca orang-orang tersebut lahir ya di generasi awalnya, tak terfikirkan anak-anak usia yang sebelum balik itu tak menghafal Quran, semuanya menghafal Al-Quran. Dimulai dari menghafal Al-Quran. Kalau kita lihat potretnya para sahabat, mereka menghafal Al-Quran tidak seperti banyaknya generasi-generasi tabi'in yang menghafal Al-Quran 30 juz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya apa yang diinginkan Al-Quran kepada kita? Apakah Al-Quran diturunkan untuk memberkahi acara-acara setiap majlis kita? Apakah Al-Quran itu turun untuk menghiasi dinding-dinding rumah kita atau rumah-rumah Allah Ta'ala? Apakah Al-Quran turun hanya untuk melengkapi acara-acara yang ada di majlis-majlis kita? Ataukah Al-Quranul Karim sesuai dengan fungsinya, yaitu hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia? Maka
kesempatan yang berbahagia ini, kegelisahan setiap generasi kaum muslimin berkaitan dengan akhlak kepada Al-Quranul Karim. Kita coba untuk menelusuri, adakah karya para ulama as-salaf dulu mengarang kitab yang berkaitan dengan akhlak Al-Quranul Karim. Di antara kitab yang paling populer kalau membahas tentang akhlak kepada Al-Quran, akhlak ahli Quran, adalah kitab yang dikarang oleh Muhammad ibn Husain Al-Ajurri. Beliau menamakan kitab Akhlak Hamalatul Quran, akhlaknya orang-orang yang diamanahi, diembatkan Al-Quran Karim kepadanya, atau akhlak ahli Quran. Dalam khutbah yang lain, dalam tulisan yang lain, judulnya adalah akhlak orang-orang yang ahli Al-Quran Karim. Beliau menulis ini di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, beberapa tahun sebelum beliau wafat. Beliau itu lahir dan tumbuh di kota Baghdad, kemudian hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Di antara sebab hijrahnya adalah karena TBC, tahallul bid'ah dan khurafat. Banyaknya orang-orang yang di Baghdad melakukan kebid'ahan. Maka kalau kita lihat, Imam Syafi'i juga pernah hidup di Baghdad. Kalau kita baca karya daripada muridnya Ibn Abi Hatim dalam kitab Manaqib Syafi'i, juga meninggalkan kota Baghdad disebabkan karena penyimpangan banyak di kota Baghdad ketika itu. Walaupun kota Baghdad kita mengenal bahwasanya ahli ilmu, ahli hadis, ahli fiqih itu berada di sana. Kota Baghdad banyaknya para ulama di sana. Dan kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal juga hidup di sana. Namun Al-Ajurri itu hidup 100 tahun setelah Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Berdoa kepada Allah agar ingin hidup di Mekah selama ada yang mengatakan bisikan kepada ketika dia berdoa, Allah ma'alam, sahih atau tidak, engkau tidak akan setahun tinggal di Mekah, akan tapi 30 tahun. Sehingga Al-Ajurri beliau menuliskan kitab tersebut 6 tahun lebih kurang sebelum beliau wafat, yaitu kitab Akhlak Hamalatul Quran. Ini kitab yang luar biasa, kitab yang boleh kita katakan pertama yang menuliskan secara detail dan secara khusus tentang akhlak-akhlak orang-orang yang penghafal Quran Karim. Orang-orang yang diamanahi tentang Al-Quranul Karim, diberi amanah kepadanya untuk selalu menyebarkan Al-Quranul Karim, pembaca Al-Quranul Karim, pengemban Al-Quranul Karim. Kemudian yang juga masyhur adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yaitu kitab At-Tibyan fi Hamalatul Quran. At-Tibyan, adab-adab membaca Al-Quranul Karim, sudah diterjemahkan. Semua kitab yang kita sampaikan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kitab juga ada kitab yang masyhur, seluruh para pelajar jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir biasa menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, karya daripada Manna Al-Qattan. Di dalam kitab tersebut ada bab at-tajwid, at-tajwid wa adab at-tilawah, tajwid dan adab-adab dalam membaca Al-Quran Karim. Ini kitab yang masyhur juga, yang pada hari ini yang karyanya muasir, yang kontemporer, yang digunakan oleh banyaknya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, menggunakan kitab ini dalam perkuliahannya untuk awal-awal semesternya. Alhamdulillah kita di Universitas Muhammad Riau telah membuka jurusan ini, jurusan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ingin menyambung perkuliahannya, boleh saja
mendaftarkan dirinya di kampus kita Universitas Muhammad Riau, membuka prodi yang baru yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, kita akan juga masukkan mata kuliahnya Al-Adab Hamalatul Quran. Ya, mata kuliahnya mudah-mudahan kita bisa masukkan yaitu adab-adab para ya ahli Al-Quran Karim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita bisa berdialog tentang kegelisahan kita orang-orang tua, saya ingin mendengar secara langsung sebenarnya tentang bagaimana fenomena yang ada di masyarakat, yang mungkin ada di tetangganya, di keluarganya, ataupun anaknya, keponakannya, tentang dia seorang penghafal Al-Quran, akan tetapi jauh daripada akhlak Al-Quran, jauh daripada nilai-nilai Al-Quran Karim. Adapun kegelisahan yang bisa kami tawarkan, yang pertama adalah banyaknya para penghafal Al-Quran Karim, ya, setelah mereka belajar Al-Quran Karim, menghafal Al-Quran Karim, jauh daripada akhlak, tak lagi mau membaca Al-Quran, bahkan menyuruh solat saja berat. Suruh solat saja berat. Jangankan untuk suruh membaca Al-Quran Karim, suruh sembahyang solat 5 waktu saja kadang-kala perlu kekerasan, perlu diingatkan. Enggak apa-apa, memang seperti itu dalam tarbiyah. Akan tetapi apakah kita benar dalam cara mengajarkan anak kita dekat dengan Al-Quran Karim? Tariqah kita, ya, cara kita dalam mendidik anak terhadap Al-Quran Karim apakah sudah benar? Jangankan anak kita sendiri saja. Coba lihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran Karim. Di umur kita yang mungkin Allah anugerahkan, ada yang mungkin di bawah 20 tahun, di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan lain sebagainya. Hari ini sudah berapa lembar bacaan Al-Quran yang kita baca? Ya. Berapa lembar halaman atau ayat Al-Quran yang kita telah baca? Berapa Al-Quran, berapa kali khataman Al-Quran yang kita lakukan? Kita mengetahui ada riwayat, ya, walaupun riwayat ini diperselisihkan, tapi diambil iktibar. Khalid bin Walid, ya, syaghalna ankal jihad, ya. Ketika Khalid bin Walid ini kita ketahui seorang sahabat Nabi yang mulia, yang panglima, yang tak kala itu ketika masuk Islam beliau itu selalu disibukkan dengan jihad, ya. Kemudian di akhir hayatnya diceritakan, diriwayatkan bahwasanya dia menangis ketika memegang mushaf Al-Quran Karim dan mengatakan syaghalna ankal jihad, ya. Aku, ya, syaghalani ankal jihad, aku disibukkan, ya, dengan jihad daripada membaca Al-Quran. Kemudian meneteskan air matanya. Kemudian kita ceritakan, ya, diriwayatkan juga tentang bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyah di akhir-akhirnya juga, ya, menyesali tentang bagaimana kedekatan kepada Al-Quran, mengkaji makna-makna yang ada di Al-Quran. Tidak seperti beliau disibukkan dengan membantah, ya, ahli-ahli bid'ah, ahli-ahli, ya, aqidah yang menyimpang, disibukkan dengan itu beliau. Kalau kita lihat, ya, tentang hujah-hujah beliau dalam kitab aqidah, luar biasa sekali membantah akidah-akidah yang menyimpang. Beliau disibukkan dengan hal yang demikian sehingga untuk menggali makna-makna Al-Quran tidaklah seperti yang tadi, ya, membantah orang-orang yang akidah yang menyeleweng, disibukkan dengan fiqh dan lain sebagainya. Banyak para ulama kita di akhir-akhir hayatnya, ya, juga menyesali disebabkan karena tidak sempatnya mereka menggali makna-makna Al-Quran seperti mana kesibukan mereka dengan menggali bab-bab yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bab yang pertama, kegelisahan yang kita hadapi. Sebelum masuk kepada kitab yang kita sampaikan, kegelisahan pertama kita atau kami itu yang pertama. Adapun kegelisahan kami yang kedua adalah banyaknya, ini juga disampaikan oleh Man Al-Qattan, ya, beliau mengatakan wal mubalaghatu fit tajwid, banyak yang berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid, menyebut shad, ya, menyebut sin, za, makharajul huruf, disibukkan dengan mubalaghah,
terlalu berlebih-lebihan dalam mempelajari makharijul huruf, mempelajari tentang bagaimana mengucapkan huruf, lebih dia khawatirkan ya yang hal demikian daripada kekhawatirannya terhadap makna Al-Quran tersebut. Ya, boleh mempelajari makharijul huruf karena kita bukanlah orang Arab dan kita memang diperintahkan iqra'ul Quran bilhunil Arab. Membaca Al-Quran hendaklah dengan bilhunil Arab, ya lahjahnya orang-orang Arab. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita tinggalkan majlis dalam tadabbur Al-Quran Karim. Bagaimana kita ada kenangan di dalam setiap ayat yang kita baca. Mungkin pintu pertamanya adalah membaca, membenarkan, mentahsinkan Al-Quranul Karim. Tapi jangan lupa himmah kita, jangan sampai himmah kita sudah dapat sertifikat tahsin dan lain sebagainya, tak ada himmah untuk mendapatkan, ingin menggali makna-makna Al-Quranul Karim. Ini kegelisahan kita yang kedua, ya, banyaknya ya mubalaghah bit tajwid. Kemudian Amanah Al-Qattan juga menyampaikan kegelisahannya banyaknya ya, orang-orang yang disibukkan dengan lagu-lagu Al-Quranul Karim, ya. Yang kalau kita lihat, ya, beliau menyampaikan aqsamul nagham, di antaranya adalah at-tar'id. At-tar'id ini ketika fokus hanya kepada lagu, tak fokus kepada bacaan, sehingga timbul suara at-tar'id. Tar'id ini seperti mustaqim, banyak lenggok-lenggoknya sehingga giginya digoyang-goyangkan, sehingga ada tambahan huruf panjangnya tak semestinya. Ini kegelisahan yang kita yang kedua, banyaknya mubalaghah fit tajwid, ya. Kita mengetahui tajwid itu adalah tahsin, ya. Tajwid secara bahasa adalah tahsin, dan kita diperintahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa maksud tartil? Imam Ali bin Abi Thalib, ya, menafsirkan surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, yang dimaksud dengan bacaan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya, bacaan tartil itu mesti ada tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf itu adalah mentajwidkan huruf, membaguskan, ya, bacaan huruf-huruf hijaiyah kita, baik dari makhrajnya maupun sifatnya. Tapi tidak sebatas makhraj huruf dan sifat huruf saja. Kemudian ditambah dengan wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui kaedah waqaf. Kapan berhenti, kapan mula, ya. Kapan ayat itu tanda waqafnya tam, sempurna, ada waqaf yang hasan, ada yang waqaf yang dilarang, dan lain sebagainya. Dan keadaan menentukan di mana berhenti, di mana kita akan bermula, itu terlepas daripada sejauh mana kita bertalaqi dengan guru. Karena ilmu Al-Quran itu secara riwayat yang diambil, walaupun ada pelajaran dirayahnya, tapi lebih dahulukan riwayat. Maka mempelajari Al-Quran harus dengan guru. Kemudian yang kedua adalah mengetahui waqaf itu dengan makna. Bagaimana kita hanya disibukkan dengan huruf-huruf, ya, kemudian kita meninggalkan, ya, kegemaran kita, yaitu tentang hidayah Al-Quran Karim, mengambil hidayah dari Al-Quran Karim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kegelisahan kami yang kedua terhadap Al-Quranul Karim pada hari ini. Banyaknya orang yang disibukkan dengan huruf-huruf saja, kemudian meninggalkan makna-makna. Kalau kita tanya hadirin sekalian, ya, kepada kita masing-masing, apa yang menyebabkan kita kaum muslimin kadangkala mendengarkan, ya, sebahagian daripada, ya, orang-orang yang disibukkan dengan nyanyi-nyanyian ketika ada masalah di dalam keluarganya, di masalah dalam hubungan suami istri, masalah kepada anaknya, masalah kepada orang tuanya, ya, masalah di tempat kerjanya, masalah
berbagai macam masalah. Kemudian dia ingin menghibur dirinya dengan mendengarkan nyanyi-nyanyian, lagu-lagu. Kadangkala bahagia, tertawa, senyum, dan kadangkala menangis. Lagu yang dia dengarkan kadangkala pun bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerahnya, melainkan bahasa Inggris yang mungkin dia tidak memahami. Mungkin bahasa India yang mungkin dia tidak memahaminya. Apa yang menyebabkan mungkin air mata seseorang tersebut menetes, kadang tertawa? Kira-kira apa? Dibanding dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau ditanya, kenapa membaca Al-Quran saya tidak pernah menangis, tidak pernah merasa bahagia? Mungkin salah satunya tak paham maknanya. Nah, itu mungkin kan salah satu alasannya. Tapi mendengarkan lagu bisa jadi tertawa, bisa jadi menangis. Pada lagu yang dia dengar tidaklah dia pahami. Maka kita bisa katakan bahwasanya ada kenangan di lagu tersebut. Ada kenangan di setiap bait-bait syair lagu tersebut. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Tak punya kenangan. Walau satu ayat pun tak punya kenangan. Ketika dia sakit, adakah dia ingin mengambil manfaat, mengobati dirinya yang galau tersebut dengan Al-Quranul Karim? Maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kita kembalikan nostalgia kita, kumpulkan kenang-kenangan kita adalah Al-Quranul Karim. Itu yang menyebabkan hadirin sekalian, para sahabat Nabi SAW itu ketika dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Dibacakan kepadanya ayat zadathu imana, bertambahnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui bagaimana Al-Quranul Karim tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat mereka, hadir di keluarga mereka, bahkan hadir di diri mereka sendiri. Bagaimana Al-Quranul Karim itu benar-benar hidup di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga kaum muslimin kita dapatkan para sahabat Nabi SAW itu sangat berhati-hati terhadap Al-Quranul Karim, terhadap perintah Nabi SAW. Kalau kita membaca wahyu-wahyu yang ada sebelum Al-Quranul Karim, kita mengetahui kitab Taurat, kitab Injil yang Allah kabarkan dalam Al-Quranul Karim pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang jauh jaraknya antara Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditengahi dengan Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita baca kerusakan yang terjadi, kenapa surah Al-Baqarah juga bercerita tentang kisah Bani Israel, dan kita hadirin pada hari ini juga dihadapi dengan permasalahan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tidak beriman juga kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa penyimpangan adalah setelah risalah nubuwah atau nabi itu telah tiada. Maka kalau kita lihat cerita Yahudi, yaitu banyaknya kerusakan yang mereka timbulkan adalah setelah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan bala tentara orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, kemudian di kejaran Fir'aun laknatullahi alaih. Kemudian orang-orang yang bersama Nabi Musa mulai menunjukkan keingkarannya, sampailah Nabi Musa alaihi salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diteruskan oleh Yusha bin Nun sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka kalau kita baca Al-Quranul Karim, maka kita dapatkan fa khalafa min ba'di Musa, mereka itu menyelisihi Nabi Musa alaihi salam. Dan kita ketahui kita telah lama ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Apakah kita akan meniru orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya seperti sifat Yahudi yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu orang-orang Yahudi menyelisihi rasulnya,
Di antaranya adalah fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Mereka itu menyelewengkan ayat-ayat, ya, menyelewengkan wahyu yang sampai kepadanya, ya, dipahami maknanya tidak sesuai dengan apa yang diturunkan. Kalau kita lihat hadirin, kegelisahan kita yang ketiga adalah banyaknya orang-orang yang ingin memahami Al-Quranul Karim kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW, tidak sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini menyebabkan kegelisahan kita kedua. Datanglah, ya, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak anak-anak kita, merusak generasi-generasi kita terhadap pemahaman Al-Quranul Karim. Ya, banyaknya studi-studi tentang Al-Quranul Karim bukan menambahkan keimanan, akan tetapi jauh daripada keimanan, bahkan meragukan Al-Quranul Karim. Ini fenomena yang kegelisahan kita yang ketiga terhadap studi-studi Al-Quranul Karim yang ada hari ini. Adalah istilahnya hermeneutik Al-Quranul Karim, ya, memahami sesuai dengan, ya, teks ini, yaitu apapun teksnya itu bisa dipahami oleh orang-orang yang membacanya, terlepas daripada siapa yang membuat teks. Jadi bisa saja pemahaman Al-Quranul Karim itu dibaca oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Ini banyak kegelisahan kita kaum muslimin terhadap fenomena orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada yang ingin menyampaikan apa yang dirasakan, ya, terhadap fenomena ahli Al-Quranul Karim atau orang-orang yang bersama Al-Quranul Karim. Mungkin boleh saya dengarkan, ya, mungkin ada dari bapak atau ibu, ya, sebelum kita membahas, supaya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itulah yang kita hadapi kadang-kala sesuai dengan yang kita hadapkan dalam masa-masa sekarang ini. Kadang-kala kita membaca kitab para ulama dahulu, kitab yang ditulis oleh ulama, kita biasa membaca latar belakang kenapa mereka itu menuliskan buku tersebut. Boleh jadi kegelisahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian boleh terjawab dalam buku ini, dalam buku tersebut, ya, kitab Al-Ajuri atau kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi dan sebagainya. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita teruskan. Ya, berkaitan tentang, ya, mungkin ada anaknya, keponakannya terhadap Al-Quranul Karim, ya, bagaimana cara mendidiknya, apakah yang harus kita lakukan terhadap generasi-generasi kita terhadap Al-Quranul Karim. Lembaga-lembaga Al-Quranul Karim yang ada hari ini, apakah lembaga-lembaga yang memang benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya? Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran tersebut hujjatun laka au alaika. Boleh saja Al-Quran tersebut menjadi hujjah, penolong bagi kita pada hari kiamat, atau menjadi malapetaka pada hari kiamat. Karena kita mengetahui hadis Nabi SAW, ada ancaman bagi mereka yang mempelajari Al-Quranul Karim, sibuk dengan Al-Quranul Karim, akan tetapi yang pertama kali masuk kepada neraka Allah adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran, akan tetapi hanya mengharapkan pujian, tak mau mengamalkan Al-Quran tersebut, tak mau memberikan Al-Quran tersebut dalam kehidupannya dan jadi kenyataan. Hanya sebatas teori-teori yang ada dalam pikirannya, tak sampai kepada hatinya. Itu di antara tiga yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka adalah yang pertama yang mempelajari Al-Quranul Karim. Ingin dikatakan qari, para pembaca Al-Quran, ya, pandai terhadap Al-Quranul Karim, tapi tak mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Adapun yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menderma, tak ada satu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan ada hartanya di sana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hukum dia masuk pertama di alam, ya, di neraka Allah dikarenakan dia hanya mencari, ya,
gelaran dengan disebut dermawan, ya. Dan adapun yang terakhir, ya, adalah orang-orang yang fana'udzubillah, ya. Pertama, orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, kemudahan mempelajari Al-Quran, tak mau mengamalkannya, hanya mengharapkan pujian. Oh, dia hafiz Al-Quran 30 juz, dapat syahadah, bergembira. Kemudian dia tinggalkan, tak mau lagi meneruskan Al-Quran Al-Karim, mempelajari dan lain sebagainya, mengamalkan, mentadabburi. Kemudian orang-orang yang bersedekah hanya untuk mengharapkan pujian, disebut dermawan. Dan yang terakhir, yang paling problematik, ada orang yang mencari mati, ya, padahal setelah dia mati, ya, pernah dia dengar pujian orang tersebut, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya ingin digelari jarid pahlawan, ya. Dia disebut pahlawan itu, dia tak akan pernah dia dengar karena dia telah mati. Namun Allah taala tak memberikan ganjaran syahid kepadanya, akan tetapi dia pertama kali masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Fal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari 3 golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut katakan. Di antaranya adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kita kaum muslimin, kitab yang kita pelajari mulai dari kecil sampai kita akan mati adalah Al-Qur'anul Karim. Tak ada satu kitab yang tak pernah kita akan buka, yaitu Al-Qur'anul Karim inilah yang kita akan buka selalunya. Ya, mulai dari kita belajar membaca sampai kita profesor pun, sampai kita mau mati pun, buku yang selalu yang kita akan baca, kitab pedoman yang selalu kita akan baca sampai hari kiamat, ya, sampai kita mati, ya, kiamat kecil bagi kita adalah kematian, adalah Al-Qur'anul Karim. Maka sejauh mana interaksi kita kepada Al-Qur'anul Karim tersebut? Maka ini yang kegelisahan kita, ya, terhadap Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar mengisi waktu yang sangat singkat ini, kita sedikit membaca bagaimana adab-adab tilawah Al-Qur'anul Karim sebelum memasuki adab-adab orang-orang yang selalu bersama Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab Al-Ajurri. Kitab yang bersama kita hari ini adalah kitab Maba'is fi Ulumil Quran, karya Mana Al-Qattan. Beliau menyampaikan di sini adabut tilawah, adab-adab dalam membaca Al-Qur'anul Karim yang mungkin sebahagian kita sudah mempelajarinya dan sudah mendengarkannya. Beliau menawarkan ada sekitar 12 adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah bagi para pembaca Al-Qur'anul Karim. Kita segera saja hanya menyebutkan poin-poin saja. Yang pertama adalah hendaknya berwudu. Kita mengetahui bahwasanya membaca Al-Qur'an, ya, haruslah menjaga kesucian. Harus memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu. Ini salah satu dianjurkan untuk ketika kita membaca Al-Quran harus berwudu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencari tempat yang suci, bersih, ya, agar menjaga bacaan Al-Quran kita baik, ya, baik itu dalam mendengarkannya, membacanya, tempatnya, pakaian kita dan sebagainya haruslah bersih, ya, dan suci. Kemudian yang ketiga, adab di antara sunnah-sunnah membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang, ya, dan keadaan yang tenang. Sebahagian kita saya melihat, ya, membaca Al-Quranul Karim bukan dalam keadaan, ya, keadaan yang khusyuk atau dalam keadaan yang tenang, melainkan dalam keadaan sambil-sambilan, ya, sambil dengar musik juga membaca Al-Quranul Karim. Maka carilah tempat-tempat yang menyebabkan kita boleh khusyuk membaca Al-Quranul Karim, ya, dalam keadaan tenang dan lain sebagainya. Ini adab yang ketiga. Adapun adab yang keempat, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka jangan sampai kita lupa ketika membaca Al-Qur'anul Karim, maka adab yang kita perhatikan adalah dengan
membaca isti'adzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah Taala katakan, "Fa idza qara'tal Qur'an." Apabila engkau membaca Al-Quranul Karim, fasta'idz billah, maka minta berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka sebahagian para ulama ada yang mewajibkan membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quranul Karim. Ya, maka hukumnya adalah wajib sebagian para ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, di setiap awal surah. Ya. Kemudian ya, membaca bismillah ini kita mengetahui ada surah Bara'ah atau surah Taubah. Pendapat para ulama ada yang mengingkari untuk tidak membaca basmalah di surah Al-Bara'ah. Dua alasan, dikarenakan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Bara'ah merupakan lanjutan dari surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal diteruskan dengan surah Taubah, dianggap dengan satu surah, ya. Maka tidak perlu membaca basmalah. Pendapat yang kedua, mengapa basmalah tidak dibaca dengan surah Taubah? Dikarenakan di awal surah Bara'ah terdapat banyak peperangan, kisah peperangan, membunuh dan sebagainya. Tak mungkin Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di situ ada ya diawali dengan penyembelihan, ya, dan lain sebagainya yang terjadi dalam peperangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun adab yang berikutnya adalah membaca Al-Quran harus dengan bacaan yang tartil, bacaan tartil. Yang sebagaimana kita sampaikan, bacaan tartil harus menjaga huruf-hurufnya sesuai dengan makhraj dan sifatnya, dan kemudian mengetahui kaedah-kaedah waqaf. Adapun yang kedelapan, di antara adab dan yang disunahkan oleh pembaca Al-Quranul Karim untuk mentadabburi apa yang dia baca, ya, apa yang dia baca. Kalau seandainya kaum muslimin kita tidak ada himmah, semangat, dan tidak ada diniatkan untuk menggali makna, mengetahui apa yang Allah kehendaki terhadap kehidupan kita, ini yang jadi masalah. Hanya ingin mengkhatamkan Quran tapi tak ada sedikit pun niat untuk menggali makna-makna Al-Quran Karim. Maka di antara adab dan sunnah, di antara adab membaca Al-Quran adalah untuk mentadabburi apa yang dia baca. Kemudian yang kesembilan adalah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ayat-ayat yang lewat kepadanya terhadap ayat-ayat yang bercerita tentang semangat, bercerita tentang janji dan ancaman kepadanya. Kalau tak tahu makna, macam mana dia akan mengetahui ancaman, kabar gembira dan lain sebagainya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala ada ancaman, neraka kah itu, azab, maka kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan tak kala datang kabar yang baik, kita berdoa kepada Allah agar masuk kepada golongan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada berikutnya, hendaklah kita memperindah bacaan Al-Quran kita dengan suara yang indah. Kaum muslimin rahimakumullah, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran tersebut dengan suara-suara kalian. Ini ada dua pemahaman. Orang-orang yang senantiasa mentertilkan Al-Quran dengan lagu-lagu nagam-nagam bayani, nahwan kah itu, ras dan hijaz, sibuk dengan nagam-nagam ini, maka mendalilkan zayyinu Al-Quran bi aswatikum, hendaklah suara kalian itu dihiasi. Hadisnya ini. Ada juga yang memahami bahwasanya hiasilah ucapan kita itu dengan Al-Quran.
Jangan hiasi ucapan kita, suara kita dengan nyanyi-nyanyian, dengan perkataan-perkataan yang lara, dengan janji-janji atau perkataan-perkataan yang dusta. Tapi hiasilah suara kita yang Allah berikan kepada kita dengan Al-Quranul Karim. Ini dia ada dua makna yang dipahami dari hadis ini. Ada yang mengatakan ketika membaca Al-Quran harus dengan suara yang indah. Ada yang memahami membaca Al-Quran itu adalah salah satu wasilah usaha kita agar ucapan suara yang Allah amanahkan kita, ya, kita bisa mengeluarkan suara ini merupakan nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Suara ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suara ini hiasilah dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian adab berikutnya adalah menjaharkan, mengeraskan bacaan Al-Quran. Jangan sampai membaca Al-Quran dengan gaya yang tidak semangat. Harus semangat membaca Al-Quran. Karena kalau harus semangat membaca Al-Quran, yang dengar pun juga semangat. Yang membaca juga semangat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada poin yang terakhir yang disampaikan oleh Mana Al-Qattan, ya. Apakah membaca Al-Quran itu lebih afdal dengan mushaf atau dengan hafalan? Ya, maka dia, ya, memberikan tiga penawaran yang intinya adalah jikalau kita membaca Al-Quranul Karim bisa mentadaburinya dengan hafalan, maka hafalan lebih utama. Tapi kalau seandainya dengan mushaf lebih bisa mentadaburi Al-Quran, maka mushaf lebih utama. Tapi bila kedua-duanya sama saja, maka mushaf lebih utama. Bila mengatakan seperti itu, mushaf lebih utama. Dan juga perlu kita sampaikan bahwasanya sekarang Al-Quranul Karim itu ada di handphone kita masing-masing dengan aplikasi. Mana yang lebih utama, membaca mushaf atau dengan handphone? Maka para ulama ada yang mengatakan lebih diutamakan membaca mushaf Al-Quran yang ada wakafnya di masjid. Ya, jadi kita memberikan pahala kepada al-waqifin, orang-orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran di masjid. Maka kalau kita berada di masjid, lebih kita utamakan membaca mushaf yang ada di masjid karena memberikan pahala kepada orang yang mewakafkannya dibanding kita walaupun membaca Al-Quran di handphone kita, tak ada masalah. Tetapi lebih afdal kita membaca mushaf yang ada di masjid, apalagi mushaf tersebut diwakafkan kepada orang muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya sekian yang kita dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.